Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi membahas review materi PAT untuk mata pelajaran IPA di semester 2 kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas 3 bab ya, terdiri dari tekanan, kemudian sistem pernapasan, dan juga sistem ekskresi. Nah, kali ini kita akan membahas 2 bab selanjutnya, yaitu getaran, gelombang, serta alat optik atau cahaya ya. Baik, kita mulai ke bab pertama, yaitu getaran dan gelombang. Jadi, untuk materi PAT itu kalian diminta untuk menentukan frekuensi, periode, serta amplitudo. Yang pertama dari bandul. Di sini Bu Harum sudah memberikan contoh soalnya. Jadi di sini ada bandul, bandulnya itu bergerak dari A ke C gitu ya. Nah, kalau kalian ingat A ke C ini berapa getaran? Ya. Nah, jadi satu getaran kalian harus ingat satu getaran itu bolak-balik ya. Yang namanya getaran bolak-balik. Jadi misal dari A ya kembali ke A gitu ya. Begitu pula misalkan dari C gitu. Kalau dari C ya berarti CA ke C lagi. Ini satu getaran. Nah, coba kita baca nih soalnya. Jika bandul bergerak dari A ke C, membutuhkan waktu 0,2 sekon, dan jarak A ke C itu 10 cm, berapakah frekuensi dan amplitudo bandul tersebut? Nah, ini gimana caranya? Jadi, pertama, kalian harus ngerti dulu nih, A ke C ini berapa getaran? Ya, kalau satu getaran itu bolak-balik, berarti kalau A ke C itu ya setengah getarannya, berarti ya jumlah getaran itu kan N ya. N itu setengah. Oke, kemudian membutuhkan waktu. Nah, waktu itu kan T kecil. T kecilnya 0,2 sekon gitu. Nah, yang ditanya berapa frekuensi dan berapa amplitudo. Nah, tentunya kalian harus ingat ya, frekuensi itu fanta ya. F sama dengan N per T. Gitu. N-nya berapa? Oh, setengah. Dibagi T-nya berapa? Oh, 0,2. Nah, agar kalian mudah menghitungnya, yang di desimal diubah juga jadi pecahan. Jadinya berapa? 2/10 kan? Nah, ini kan sama, per itu kan sama dengan bagi. Jadi dibagi 2/10 sama dengan setengah, ini dikali, terus dibalik 10/2. Gitu ya. Ini coret, dapat 5. 5 bagi 2 berapa? Oh, 2,5. Jangan lupa satuannya, F satuannya Hertz. Nah, gini. Nah, kemudian misalkan kita disuruh mencari periode. Ingat, periode itu titin. Ya, T sama dengan T per N. T-nya berapa? Oh, 0,2. N-nya berapa? Oh, setengah. Gini ya. Nah, berarti 0,2 itu kan 2/10 dibagi setengah. Jadinya dikali silang ya. 2/10 dikali 2/1. Ini coret. Ini dapat 5. Jadinya 2 dibagi 5. 2 bagi 5 berapa? 0,4. Ingat satuannya sekon. Kayak gitu. Gampang ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah si amplitudo. Nah, ingat amplitudo ini adalah jarak ya jarak simpangan terjauh dari titik setimbang. Yang namanya titik setimbang itu yang ini, yang tengah, si B ini ya. Dan simpangan terjauh itu bisa C, bisa A. Jadi jarak antara A ke B atau dari B ke C. Nah, karena jarak A ke C ini 10, berarti amplitudonya kan setengahnya kan? Iya, berarti amplitudonya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Satuannya ingat sentimeter gitu. Karena di sini senti. Oke, gampang ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi misalkan
kalian dapat soalnya yang pegas, bukan yang bandul. Kalau pegas seperti ini, itu titik setimbangnya yang tetap yang tengah. Mana berarti L gitu ya. Kalau misalkan ditanya amplitudenya berapa, berarti kalian cari aja jarak dari K ke L berapa, dari L ke M atau L ke M itu berapa. Kayak gitu. Nah, kemudian sama konsepnya untuk satu getaran itu misalkan dari M ya. Jadi M, L, K, L, M. Balik lagi dari M ke titik M kayak gitu. Paham ya? Gitu. Nah, coba nanti ini dikerjain sendiri. Hasilnya berapa? Oh, silahkan japri ke WA-nya Bu Harum atau boleh ke kolom komentar. Nanti tak koreksi kalau kalian komen ataupun tanya melalui WA gitu. Dan biar ini videonya nggak terlalu panjang ya. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk menghitung frekuensi dan periodenya, kemudian juga membuat grafik. Nih, oke. Jadi kalian juga disuruh membuat grafik. Tapi yang kalian pakai cukup ini aja, ya, data ini aja. Yang untuk latihan. Nah, oke. Kita coba kerjakan. Jadi jumlah getaran itu kan lambangnya N ya. Ya, di sini N. Kalau waktu ini lambangnya adalah T ya. T. Nah, ini T kecil. Kalau T besar ini untuk periode. Nah, gitu. Oke. Nah, kita kerjain yang pertama. Ya, ini oke, kita bahas, kita hitung dulu untuk yang frekuensinya ya. Bentar. Ini kita tulis periode. Oke, harus ingat frekuensi itu rumusnya Fanta ya. F N per T. Kalau periode itu titin T, T per N. Oke, nah sekarang di percobaan pertama, ini percobaan pertama. Kan N-nya 5, T-nya 4, berarti langsung aja. F sama dengan 5 per 4. 5 per 4 itu berapa? 1,25. Jangan lupa satuannya. Jadi besok kalian harus lengkap. Ya, harus lengkap dengan satuannya, menulis dengan satuannya gitu. Kemudian untuk periodenya itu kan T besar sama dengan T per N ya. T-nya berapa? 4. N-nya berapa? 5. 4 bagi 5 0,8. Jangan lupa satuannya sekon gitu. Oke, sekarang percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu N-nya nih, N-nya 10. Oke, T-nya berapa ini? 8. Nah, 10 bagi 8. Kita perkecil 5 per 4. Oh, sama ya dengan yang tadi ya. Nah, ini sama. Berarti ini hasilnya juga sama. 1,25 satuannya Hertz gitu ya. T-nya berapa nih T-nya? Oh, T-nya berarti 8 ya. 8 per 10. Kalau diperkecil 4 per 5. Sama juga sama yang atas. Berarti 0,8. Satuannya apa? Sekon. Gitu. Gampang ya. Lanjutin ke percobaan yang ketiga yang ini. N-nya berapa? Oh, 15. T-nya berapa? Oh, ini 13. Ya udah, 15 bagi 13 berapa? Ya ini 1 ya, sisanya 2. 20 bagi 13 di sini koma, sisanya 1. Oke, sisanya 7. 70 bagi 13 itu berapa ya? 5. 13 kali 5 itu 65 ya.
13 kali 5, ya 65. Ya, berarti kira-kira 1,15. Satuannya Hertz. Gitu. Nah, kemudian periodenya berapa? Kan N per T per N ya. T-nya 13, N-nya 15. Nah, kalau kayak gini berarti 0, ya. 130 bagi 15 itu 8 ya. 8 sisa 10, nggak bisa sisa 100, 100 bagi 15, 4 tambah 2, 6. Ya, 0,86 kira-kira ya, sekon. Seperti itu. Nah, kemudian untuk percobaan yang keempat. Untuk percobaan yang keempat, ini ya, N-nya berapa ini? Ya, N-nya itu 20, kemudian T-nya ini 16. Oke, kita perkecil jadi berapa? Bagi 4 ya. 20 bagi 4 itu 5, 16 bagi 4, 4. Oh, 5 per 4 kayak tadi lagi ya ini ya. Ini kayak tadi nih. Berarti 5 bagi 4, 1,25 apa? Hertz. Nah, otomatis T-nya juga sama kayak yang tadi. Karena 16 per 20, kalau diperkecil jadinya 4 per 5. Sama lagi nih. Ya kan? Nih sama. Berarti hasilnya 0,8 apa? Sekon. Kayak gitu. Ini kalau kalian diminta untuk, ya ini besok seperti ini ya. Soalnya insya Allah ya cuma beda angka, kira-kira seperti ini. Kayak gini cara perhitungannya, gampang kan? Oke. Nah, yang selanjutnya itu kalian diminta untuk membuat grafik, ya kan? Nah, kalian disuruh untuk membuat grafik. Jadi gini, ingat kalian harus membuat menggunakan penggaris. Jadi besok saat PAT kalian wajib membawa penggaris. Bikin garis lurusnya caranya dengan membuat diagram Cartesius terlebih dahulu. Begini ya. Ya, ini pakai penggaris. Nah, oke. Ya, ini kira-kira belum lurus. Kita coba lurusin lagi. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian kalian sebenarnya bebas ya untuk menentukan ini sumbu Y mau jadi jumlah getaran atau waktu, tapi Ibu Harum kali ini akan membuat sumbu Y sebagai jumlah getaran. Jumlah getaran itu kan N ya lambangnya. Sedangkan ini untuk yang sumbu X, Bu Harum bikin untuk waktu. Waktu itu lambangnya T. Jangan lupa satuannya. Waktu itu satuannya sekon. Loh, kok yang ini, yang N nggak ada satuannya? Iya, karena kalau jumlah getaran yang nggak ada satuannya memang. Gitu. Nah, cara membuat grafiknya, nah kita pakai data yang tadi ya, yang ini aja, 4 data ini. Di sini kalian taruh angka 0, kemudian lihat nih angkanya. Ini angkanya 5, 10, 15, 20. Ini kan kelipatan 5 ya. Jadi kalian cukup membuat skalanya itu 5 aja. Maksudnya gini, ya, biar mirip. Ya, ini 5, kira-kira ini ya ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4 ya kira-kira di sini ya. Ingat ini harus sama jaraknya antara 0 ke 5 dengan 5 ke 10 itu jaraknya harus sama ya. Ingat, kalian besok pakai penggaris diukur. Nah, berarti di sini ini 15, kemudian ini di sini ya ini 20. Begitu pula dengan yang sumbu X atau yang waktu ini juga sama ya. Misalkan kalian membuat jarak 0 ke 5 itu 2 cm ya, berarti 0 ke 5 ke sini juga 2 cm ya. Gitu. Ya, ini misal ini 5, ya ini 10, ya ini 15, ya ini 20 begitu. Harus diukur ya, harus proper, harus sesuai. Nah, lihat nih. Saat getarannya 5, waktunya 4. Oke, ini saat getarannya 5, di sini waktunya 4. Nah, kalian nggak perlu nih bikin angka 4, apa, diurutin ya 1, 2, 3, 4. Nggak perlu. Kalian bikin aja kira-kira 4 kan jajaran sama 5 ya, berarti di sini. Ini kira-kira 4. Jadi kalian ambil titik-titik. Nah, gini ya, besok
kalau bisa pakai penggaris ya, biar lurus. Ini baru nggak pakai penggaris. Kemudian di sini 5, nah ini. Nah, kira-kira berarti di sini. 5 dan 4. Kemudian saat ini, percobaan yang kedua, 10 dan 8. Oke, getarannya 10. Oke, di sini kan. Nah, waktunya 8, berarti 8 kira-kira di sini. Oke, tarik. Set. Nah, berarti titik E di sini. Nah, kemudian percobaan yang ketiga, N-nya 15. N-nya 15. Nah, anggap aja ini lurus lah. Kemudian, oh, T-nya 13. Berarti 13 kira-kira di sini ya. Oke. Nah, besok pakai penggaris, ingat ya. Oke, di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini yang percobaan keempat. N-nya 20, T-nya 16. 16 kira-kira di sini ya. Ini 16, oke. Ya, T-nya, N-nya 20. Nah, berarti di sini. Kemudian kalian tarik garisnya. Nah, bikin garisnya pakai penggaris juga biar lurus. Nah, gini. Kira ya. Oke, nah seperti inilah jadinya. Ini karena tadi Bu Harum nggak pakai penggaris, jadi ini agak melenceng ya. Ya harusnya titik di sini nih. Ya, kalau pakai penggaris jadinya bagus. Seperti itu. Ini adalah grafiknya. Jadi ditulis grafiknya, nanti dikasih judul nih. Grafik ya. Grafik hubungan jumlah getaran dengan apa ini? Yang X sumbu X, iya, waktu. Nah, selanjutnya kalau kalian disuruh membuat kesimpulan, ya, kesimpulannya bagaimana? Gampang kesimpulannya. Simpulannya, lihat nih, saat jumlah getarannya 5, waktunya 5. Saat getarannya 10, kan naik ya, dari 5 ke 10. Waktunya juga naik nih, ya kan? Jadi ini, jadi 8 ya. Nah, artinya kesimpulannya itu, jumlah getaran, ya, ini simpulannya, jumlah getaran berbanding lurus. Berbanding lurus dengan waktu. Nah, kalian juga bisa menuliskan seperti ini. Semakin besar jumlah getaran, ya, semakin besar jumlah getaran, maka waktu juga semakin besar juga, gitu. Jadi daripada pakai bahasa ini bahasa yang baku ya, pakai bahasa buku, kalian pakai bahasa kalian sendiri. Misalkan semakin besar, semakin bertambah jumlah getaran, maka waktunya juga semakin bertambah, gitu. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada soal untuk mencari cepat rambat ya. Nah, kita pertama harus tahu ini jumlah getarannya berapa. Jadi ini gabus bergerak turun naik sebanyak 10 kali dalam selang waktu 5 detik. Jadi yang 5 detik ini adalah waktu T kecil. Jika jarak antara dua gabus, nih dua gabus 40 cm, nah gabus ini kan di ini ya, di tengah kayak gini ya. Kita biar gampang, ininya diajuin ke sini, yang ini juga ikut diajuin ke sini. Nah, sekarang jadi kelihatan kan ini berapa gelombang? Ya, 2 ya. Karena 2 gelombang itu 40 cm, ya, berarti lambdanya berapa? Kalau 2 gelombang 40 berarti lambdanya kan setengah ya. Karena lambda itu panjang satu gelombang, berarti 20 cm gitu. Ini lambdanya, tulis diketahui. Gitu. Nah, waktunya itu 5 detik ya. Kemudian yang ditanya apa? Oh, yang ditanya cepat rambat. Cepat rambat itu adalah V. Ya, jawab. Oke. Kalian tentu tahu rumus ini ya. V sama dengan lambda kali F.
Oke, lambdanya berapa? 20 cm. Terus frekuensinya itu kan fanta ya, berarti N per T. N-nya itu 10, ini nih N-nya, ini ya, N 10 kali. Kemudian T-nya 5, oh di sini ditulis N sama dengan 10. T-nya 5. Oke, berarti 20 dikali 2 sama dengan 40 apa? Sentimeter per sekon. Oh, berarti jawabannya yang C. Set, gitu. Gampang ya. Oke, ke selanjutnya. Nih, ini adalah penerapan bunyi ya. Bunyi pada ban mobil truk yang pecah terdengar 4 detik. Ya, berarti 4 detik ini waktu. Oke, T. Jika cepat rambat bunyi saat itu adalah 300 ya, berarti di sini V, maka jarak. Oh, jarak berarti S. Ya, kalian harus ingat rumusnya bahwa S itu S ini adalah V kali T, tapi dibagi 2. Nah, V-nya berapa? Oh, 300. T-nya berapa? Oh, 4 dibagi 2 sama dengan, ya ini coret, dapat 2 sama dengan 600. Apa? Meter. Jawabannya yang C. Ya, gampang ya. Oke, selanjutnya, nih, organ telinga dan fungsinya. Jadi untuk organ telinga, ini ada daun telinga ya, fungsinya untuk menangkap bunyi. Kemudian nanti bunyi ini akan disalurkan nih ke sini, ke saluran telinga. Nanti ketemu gendang telinga ya. Nah, di gendang telinga ini bunyi akan diterima, ditangkap. Kemudian penangkapan bunyi itu akan diteruskan ke tulang ini ya, tulang martil, tulang landasan, yang kemudian nanti akan melanjutkan lagi di 3 saluran setengah lingkaran. Jadi bunyinya diteruskan terus ke sini. Nah, sesampainya di 3 saluran setengah lingkaran, nanti akan dialirkan lagi ke rumah siput atau namanya koklea. Nah, di koklea ini bunyinya akan diubah menjadi listrik. Kenapa diubah menjadi listrik? Ya, sebenarnya bukan listrik ya, tapi neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu ya anggap aja kayak listrik ya. Nah, jadi nanti si neurotransmitter ini yang akan dialirkan ke syaraf. Kenapa syaraf ya? Nanti kalian akan belajar lebih detailnya lagi di kelas 9 ya. Nah, jadi nanti intinya bunyi ini akan diubah ke neurotransmitter agar bisa ditangkap oleh syaraf. Nah, syaraf ini nanti akan nganterin ke otak, diproses. Oh, aku baru aja mendengar Bu Harum jelasin telinga. Nah, nanti diproseskan oleh otak. Nah, gitu. Nah, otak kalian memproses nanti jadi mudeng. Nah, gitu. Ya, itu fungsinya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bab yang terakhir, yaitu cahaya dan optik. Nah, yang perlu kalian pelajari yang pertama adalah sifat cahaya. Jadi besok saat dicajikan soal ya, soalnya itu seperti ini, ada fenomena-fenomena cahaya. Nah, kalau seperti ini ya, ini ada adik-adik nih yang nyenteri gelas, kemudian cahayanya itu sampai ke kertas. Berarti ini menunjukkan sifat cahaya yang apa? Oh ya, betul, menembus benda bening ya. Ingat, ini menembus benda bening. Kemudian ini gambar yang kedua, ini ceritanya senter diarahkan ke cermin sebelah, nanti cerminnya lagi cahayanya mantul ke sini kan, berarti ini dipantulkan. Kalau yang ini kan ceritanya ini lilin ya, lilin kemudian nanti cahaya lilinnya itu merambat dari lubang-lubang ini. Nah, yang mana lubang ini tuh lurus ya. Jadi ini cahaya dapat merambat lurus. Kalau ini yang gampang ya, udah terkenal di mana-mana. Kalau ada pensil yang patah kayak gini tuh berarti artinya pembiasan. Nah, kemudian kalau ada sinar putih, kemudian putih itu nanti diuraikan ya, jadi Magiku Hibiniu, ini namanya cahaya sifat yang dapat diuraikan, atau nanti sifat cahaya yang
polikromatik. Ini sama aja. Polikromatik. Poli itu artinya banyak, krom itu artinya warna. Jadi warna putih itu bisa diuraikan menjadi banyak warna kayak gitu. Makanya sifat ini tuh disebut sebagai sifat penguraian atau cahaya dapat diuraikan kayak gitu. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Nah, spektrum cahaya. Jadi, cahaya matahari yang kita lihat itu kan warnanya kuning ya. Nah, sebenarnya cahaya matahari itu punya banyak komponen yang tidak bisa kita lihat itu di area ini. Nah, dan juga area ini. Jadi yang bisa kita lihat hanya ini, cahaya tampak atau visible light gitu. Nah, cahaya tampak yang ada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan yang ini, itu tuh frekuensinya tinggi. Ya, frekuensinya tinggi. Sehingga karena frekuensinya tinggi, energinya juga ikut tinggi. Di sini energinya tinggi. Nah, berarti yang sini energinya rendah. Ya, yang bagian kiri energinya rendah. Frekuensinya juga rendah. Frekuensi juga rendah gitu. Artinya kalau energinya rendah ini nggak berbahaya. Kalau energinya tinggi berarti berbahaya. Lebih tinggi dari cahaya tampak maksudnya. Jadi misalkan di sini ada gelombang radio ya. Oh, gelombang radio ini ternyata frekuensinya dari 3 sampai berapa nih? 3 kali 10 pangkat 11. 3 kali 10 pangkat 11 itu berapa, Bu Harum? Gini nih. Oke, deketin. Ya, gini ya. 3 kali 10 pangkat 11. Berarti nolnya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, gede banget kan? Nah, ini si gelombang radio ini tidak bisa kita lihat tapi ya gitu. Misalnya energinya rendah ini ya, dan gelombang radio ini terdapat dalam cahaya matahari yang memiliki frekuensi 3 sampai ini 3 kali 10 pangkat 11. Ini berapa triliun ya? 100 triliun gitu ya. Nah, tapi nggak berbahaya. Makanya kalian kalau dengerin radio ya juga nggak kenapa-napa. Nah, sementara yang ini nih ada sinar UV nih. Tentu kalian familiar ya. Sinar UV itu yang bisa mengakibatkan kalian kanker kulit. Nah, karena apa? Karena energinya tinggi gitu. Nah, jadi yang bagian sini yang berbahaya. Nah, kalian cukup fokus di cahaya tampak. Jadi cahaya tampak ini tersusun dari Magiku Hibiniu ya, warna-warna pelangi. Nah, kalian tinggal cari tahu aja nih nanti besok di soal ya. Oh, misal yang ditunjuk itu warna ini ya, warna hijau, angkanya berapa ya, tulis aja frekuensinya berapa. Kayak gitu tinggal baca grafik. Misal ini yang ditanya sinar X, berarti berapa frekuensinya? Oh, 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 kayak gitu. Gampang ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah cacat mata. Jadi, tentu kalian masih ingat ya, bayangan itu akan terbentuk saat ada perpotongan sinar pantul ya. Jadi misalkan di sini ini sinar pantulnya itu kan, nanti ini ada potongan, nah nanti di sini bayangan kan. Nah, ini kan. Itu. Itu yang kemarin. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini perlu saya jelaskan ya, ini tuh adalah gambar dari mata. Ini adalah kornea, bagian ini adalah kornea, bagian ini lensa, bagian yang belakang, ini namanya retina. Retina. Nah, si retina ini fungsinya itu untuk tempat pembentukan bayangan. Pembentukan bayangan. Nah, seperti yang udah tahu, bayangan ini itu bakal muncul bayangan itu bakal muncul pada
titik potong ya. Lihat di sini yang gambar A, ini bayangannya potongannya itu terletak di depan retina ya. Sehingga bayangan itu terlalu dekat ya. Nah, karena terlalu dekat inilah kita menjadi rabun jauh karena bayangannya terlalu maju ya. Jadi rabun jauh itu nama istilahnya adalah miopi. Nah, ditolongi menggunakan lensa cekung, di mana lensa cekung ini memiliki akomodasi negatif. Makanya teman-teman kita yang rabun jauh alias nggak bisa melihat benda jauh itu disebutnya sebagai min gitu kan. Nah, sedangkan yang B ini lihat titik potongnya itu berada di belakang retina, berarti malah bayangannya terbentuk terlalu jauh ya. Jadi justru bisanya malah membaca benda yang jauh. Kalau benda yang dekat malah nggak bisa, sehingga disebut rabun dekat atau istilahnya hipermetropi. Nah, ditolongnya menggunakan lensa cembung ini, gendut gini ya, kan? Nah, lensa cembung ini memiliki akomodasi positif ya, sehingga orang-orang yang nggak bisa membaca jarak dekat kayak contoh kakek kita lah ya, kakek kita kan sok-sokan kan kalau baca tuh malah dijauhin gini kan. Nah, jadi itu plus gitu ya, karena lensanya itu akomodasinya positif kayak gitu. Ingat gambarnya ini ya. Oke. Oke, gampang. Oke, selanjutnya ini adalah produk alat optik. Nah, kalau produk alat optik itu ada 4 ya. Ada kamera, ini kalau fungsinya tahulah ya untuk memfoto, terus loop ini nama lain dari kaca pembesar, ini untuk melihat benda yang kecil. Nah, sedangkan mikroskop itu untuk benda renik. Renik itu apa? Sangat kecil. Jadi contohnya adalah bakteri. Bakteri itu kan sangat kecil. Kalian kalau ngelihat bakteri pakai kaca pembesar ya atau loop kan nggak bisa, harus pakai mikroskop. Nah, sedangkan teleskop itu untuk benda yang jauh kayak gitu. Gampang ya. Nah, selanjutnya ini menentukan sifat bayangan. Ya, tidak saya jelaskan ya, karena kalau jelaskan di sini nanti videonya terlalu panjang. Tinggal kalian kalau butuh, tinggal ini videonya di stop. Ingat-ingat lagi waktu Bu Harum jelaskan di kelas ya, cara-caranya menggambar bayangan menggunakan 3 sifat sinar istimewa. Nah, ini sebenarnya yang sesuai kalau bayangan bendanya ini diletakkan di ruang yang berbeda kan nanti bayangannya juga lain kan. Nah, silakan kalian praktekkan sendiri. Kalian bisa stop video ini ya, pause, terus digambar lagi. Gitu. Nah, ini kalau yang slide ini untuk cermin, kalau yang ini untuk lensa. Ya, kalian bisa pause, kemudian diamati videonya. Nah, sebenarnya selain dengan cara menggambar, kalian juga bisa menentukan sifat bayangan menggunakan rumus hitungan ya. Menggunakan hitungan yang mana rumus pada optik itu gampang ya, cuma 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Atau perbesaran ya, M sama dengan S aksen per S. Di mana F ini adalah titik fokus, S ini adalah jarak benda, S aksen ini adalah jarak bayangan, dan M ini adalah perbesaran. Ya, ingat. Nah, ini yang kita daftar dulu ya, diketahui itu yang 15 kan berarti S ya, S 15 cm. Kemudian terbentuk bayangan nyata dengan perbesaran 2 kali. Oke, perbesaran itu M ya, itu 2 kali. Jika benda digeser sejauh 8 menjauhi cermin. Kalau menjauhi cermin berarti maju apa mundur? Menjauhi. Ya, mundur ya. Kalau mundur berarti 15-nya ini ditambah dengan 8. Ini di kasus yang kedua. Kasus yang pertama ini tadi kayak gini. Kasus kedua itu S-nya 15 tambah 8 berapa? Oh, 23 cm. Nah, maka bayangannya gimana? Oh, bayangannya gimana nih? Nah kan? Oke, kita jawab.
Nah, caranya kita cari S aksennya dulu dari perbesaran. Kan M sama dengan S aksen per S. M-nya berapa? 2. S aksennya berapa? Kita cari. S-nya berapa? Oh, 15. Berarti S aksennya gimana? Oh, 2 dikali 15 berapa? 30 cm. Nah, lihat nih, sifat dari S aksen ini bernilai positif. Kalau positif berarti sifatnya nyata kan? Ya, tapi yang kita cari bukan ini. Yang kondisi kedua. Nah, selanjutnya kita cari titik fokusnya menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S, S-nya itu berarti 15 ditambah eh, S aksennya 30 ya. Tadi ini udah kita cari. Nih, berarti 1/F-nya berapa? Oh, disamakan penyebutnya. Ini 30 bagi 15, dapetnya sini 2, sini 1 kan? Oke, berarti 1/F itu sama dengan 3/30. Oh, berarti F-nya berapa? Kalau F berarti dibalik kan? Ini kan F/1 sama aja. F/1 itu sama dengan F atau titik fokus. Ini 30/3 berapa? Oh, 10 cm gitu. Gampang ya. Nah, berarti kita udah dapet nih titik fokusnya 10. Kita cari S yang ini, S untuk kondisi yang kedua. Dari mana? Dari rumus ini, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F-nya berapa? 10 kan? S-nya berapa? Oh, ini yang baru 23. Kemudian S aksennya yang kita cari. Nah, berarti 1/S aksen sama dengan, nah ini kan bentuknya penjumlahan. Yang ini penjumlahan, ya kan? Ada yang dipindah ruas. Siapa? 1/23. Pindah ruas jadi apa? Negatif. Di sini berarti 1/10 dikurangi 1/23. Ya, gini. 23 berarti ya tak tulis kayak gini sama aja ya. 1/S aksen sama dengan, oke, ini disamakan penyebutnya jadinya 230, ini 23, ini 10. Berarti 23 min 10, 13/230. S aksennya berapa? Tinggal balik. 230/13 cm. Nah, karena ini bernilai positif ya, S aksennya ini bernilai positif. Berarti bayangan bersifat nyata. Dan ingat, kalau nyata itu pasangannya selalu terbalik. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal seleksi nih, mana jawabannya. Nah, ini Maya jelas salah ya, ini juga Maya. Berarti antara A dan B. Ternyata sama-sama terbalik nih. Nah, kita tinggal menentukan apakah diperkecil atau diperbesar. Cara cari tahunya gimana? Dari M ya. M sama dengan S aksen per S. S aksennya berapa? Oh, 230/13. Ya, ini dibagikan sama dengan bagi kayak gini ya. S-nya berapa? Ini nih, yang ini 23. 23 kan sama dengan 23/1 ya. Sama aja. Ini berarti 230/13. Ini dikali 1/23. Ini coret. Dapetnya 10/13. Nah, 10/13 itu kan 0, kan? Kalau angkanya 0, berarti diperkecil. Jawabannya A gitu. Ingat ya, kalau nilai perbesaran ini ada 0, hasilnya 0, atau kurang dari 1, ini diperkecil. Kalau hasilnya 1, berarti sama dengan, kalau hasilnya lebih dari 1, berarti diperbesar. Kayak gitu. Oke ya, gampang. Oh ya, oke, udah habis nih. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga besok PAT-nya sukses ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.